Ya, baik, terima kasih teman-teman sekalian. Pada hari ini tim penyidik dari Direktorat Penyidikan pada Jampitsus akan menyampaikan perkembangan penyidikan dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan keuangan di PT Asuransi Jiwasraya. Kemarin kita sudah mengetahui bersama-sama bahwa hasil persidangan putusan sela telah menolak seluruh eksepsi yang disampaikan oleh terdakwa maupun penasihat hukumnya. Oleh karena itu, pada hari ini Pak Jaksa Agung melalui Pak Jampitsus, kemudian Pak Direktur Penyidikan dan tim penyidik mengambil kesimpulan untuk menetapkan tersangka baru dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan keuangan di PT Asuransi Jiwasraya. Penetapan tersangka tersebut yang pertama terhadap 13 korporasi atau di dalam peraturan otoritas jasa keuangan disebut manajer investasi. Jadi ada 13 korporasi. Saya sebut ya. Saya minta nanti inisial saja. Kita hormati azas praduga tidak bersalah. Saya sampaikan nama lengkap, tetapi tolong nanti inisial dari perusahaan itu. Berdasarkan alat bukti yang diperoleh dalam pengembangan penyidikan, maka pada hari ini ditetapkan 13 korporasi sebagai tersangka, yaitu yang pertama PT Dana Wibawa Manajemen Investasi atau PT Pan Arcadia Capital atau kami singkat PT DM atau PT PAC. Yang kedua PT Oso Manajemen Investasi atau kami singkat PT OMI. Yang ketiga PT Pinnacle Persada Investama atau kami singkat PT PPI. Yang keempat PT Millennium Danatama atau kami singkat PT MD. Kemudian yang kelima PT Prospera Asset Manajemen atau kami singkat PT PAM. Yang keenam PT MNC Asset Management. Yang ketujuh PT Maybank Asset Management atau kami singkat PT MAM. Yang kedelapan PT Gap Capital atau PT GAP Capital. Yang kesembilan PT Jasa Capital Asset Management atau PT JCAM. Yang ke-10 PT Pool Advista Asset Management atau PT PAAM. 11 PT Corvina Capital atau disingkat PT CC. Yang ke-12 PT Triservan Investama Indonesia atau PT TFI. Dan yang ke-13 PT Sinarmas Asset Management atau PT SAM. Jadi ke-13 manajer investasi ini diduga melakukan tindak pidana yang disangkakan oleh penyidik, yaitu pasal 2 subsidiarnya pasal 3 Undang-Undang nomor 31 tahun 99 Yungto Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang pencegahan tindak pidana korupsi. Itu yang pertama. Jadi saya ulangi, 13 korporasi telah ditetapkan sebagai tersangka. Kemudian yang kedua, ini kayaknya yang ditunggu-tunggu nih, adalah satu orang tersangka dari Otoritas Jasa Keuangan atas nama
FH. Pada saat itu yang bersangkutan menjabat sebagai Kepala Departemen Pengawasan Pasar Modal 2A periode Februari 2014 sampai dengan 2017. Kemudian yang bersangkutan diangkat sebagai Deputi Komisioner Pengawasan Pasar Modal 2 OJK periode 2017 sampai dengan sekarang. Nah, tentu peran dari tersangka ini dikaitkan dengan tugas dan tanggung jawabnya di jabatan itu dalam kaitannya dengan pengelolaan keuangan yang dilakukan di PT Asuransi Jiwasraya, termasuk perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa yang sudah disidangkan itu dalam mengelola keuangan PT Asuransi Jiwasraya. Salam sejahtera Bapak Ibu dan Saudara dimanapun Anda berada saat ini. Semoga kita semua di dalam kondisi yang sehat walafiat, tak kurang satu apapun di dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Esa. Kali ini saya ingin memberikan sedikit komentar berkaitan dengan kasusnya Jiwasraya. Sebagaimana kita tahu bahwa kasus Jiwasraya ini saat ini sudah masuk ke dalam babak persidangan. Ya, ada beberapa catatan saya yang membuat saya tertarik untuk memberikan komentar soal kasus ini. Yang pertama-tama, kasus ini konteksnya yang menjadi epicentrum adalah antara Jiwasraya dengan Direktur Utama Hansen International, PT Hansen International Tbk, yaitu Beni Cokro. Ya, dengan satu sangkaan bahwa mereka melakukan KKN ya untuk memanfaatkan dana-dana dari nasabah Jiwasraya. Ya. Tapi yang menarik adalah ternyata terdakwa Beni Cokro memberikan reaksi-reaksi yang keras ya. Pertama-tama terungkap bahwa Beni Cokro malahan menggugat Kejaksaan Agung dan BPK, gitu ya, karena dengan tuduhan melakukan perbuatan melawan hukum. Kasus lalu bergulir terus, masuk ke dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Ya. Di sana para terdakwa, baik Beni Cokro, Heru Hidayat dan lain-lain, menyampaikan eksepsi, ya, yang intinya mereka menyatakan bahwa sesungguhnya kasus ini bukan merupakan ranah dari tindak pidana korupsi, melainkan domain dari tindak pidana pasar modal dan perasuransian. Tapi tanggal 24 eksepsi itu ditolak oleh majelis hakim, sehingga dengan demikian secara prinsip kasus itu terus bergulir, meskipun penasihat hukum mereka mengatakan akan banding atas putusan sela dari Pengadilan Tipikor tersebut. Ya. Nah, menarik lagi kemudian Beni Cokro secara terbuka dan terus terang menuduh Grup Bakri sebenarnya antara tahun 2006 sampai dengan 2008 andil besar di dalam kerugian Jiwasraya. Ya. Baik persangkaannya kepada BPK yang melindungi Grup Bakri maupun oleh Grup Bakri sendiri, saya yakin akan menimbulkan reaksi dari pihak-pihak tersebut. Ya, kita tunggu saja apa tanggapan dari Grup Bakri dan dari pihak BPK atas tuduhan dari Beni Cokro itu. Nah, yang menjadi persoalan lebih menarik lagi sekarang ternyata Kejaksaan Agung kembali menetapkan 13 manajer investasi dan 1 pejabat OJK FH ini terlibat ke dalam tindak pidana korupsi dan pencucian uang. Ya, jadi
menjadi pertanyaan besar, apakah memang Jiwasraya, Beni Cokro, dan lain-lain ini merupakan satu kejahatan sindikasi begitu, sehingga bisa melibatkan begitu banyak lingkaran, ya. Atau ini merupakan sangkaan belaka, ya, karena masih harus dibuktikan oleh Kejaksaan Agung gitu. Duduk soalnya bagaimana bisa pihak-pihak korporasi, manajer investasi itu dapat dicokok ke dalam tindak pidana korupsi dan pencucian uang. Kausalitas antara perusahaan-perusahaan atau manajer investasi itu dengan Beni Cokro dan Jiwasraya harusnya diungkap oleh pihak Kejaksaan Agung gitu, untuk memberikan informasi kepada masyarakat sehingga masyarakat bisa mengerti duduk soalnya, karena agak sedikit ganjil gitu ya, bagaimana perusahaan-perusahaan manajer investasi ini bisa masuk dicokok ke dalam sangkaan ikut melakukan tindak pidana korupsi dan pencucian uang ini. Menjadi pertanyaan di sana, apakah transaksi-transaksi yang dilakukan oleh Jiwasraya dan Beni Cokro kepada perusahaan-perusahaan ini memang ilegal atau legal gitu. Karena mereka kan memang menjalankan jasa investasi perusahaan-perusahaan ini. Memainkan uang di pasar modal itu adalah jasa mereka, pekerjaan mereka gitu ya. Sehingga apakah mereka benar-benar suatu sindikat gitu, konspirasi di sana, atau mereka sebenarnya tidak tahu tentang perilakunya Jiwasraya dan Beni Cokro. Ya, ini menarik. Dan kedua, sekarang di lapangan korupsi mulai ada tindak pidana sangkaan pidana terhadap perusahaan-perusahaan ya, tindak pidana korporasi. Ini menarik karena kalau yang lalu-lalu biasanya yang banyak adalah di posisi di green law ya, di perusahaan-perusahaan lingkungan yang banyak dijerat oleh tindak pidana korporasi itu. Sekarang kejaksaan tidak main-main, 13 perusahaan langsung ini dikenakan tindak pidana korporasi. Apakah nanti ini bisa juga mengembet kepada pengurusnya, karena bagaimanapun kan korporasi itu ada pengurus yang mewakili, yang menjalankan gitu. Bagaimana sebuah korporasi bisa melakukan tindak pidana, kan tidak lain adalah hasil dari perilaku-perilaku atau perbuatan-perbuatan dari pengurusnya kan, begitu. Termasuk juga apakah komisarisnya. So, kalau nanti hanya terkena kepada korporasinya, sanksinya kan tidak mungkin penjara. Ya, paling hanya administratif ya, denda, atau dalam konteks ini mungkin disuspend di pasar modal, atau mungkin perizinannya dicabut dan sebagainya. Ya. Tapi menjadi pertanyaan juga, apakah sebuah korporasi bisa melakukan tindak pidana itu oleh siapa? Kan begitu. Kan korporasi pasti ada pengelolanya, ada pengurusnya, ada komisarisnya, dan seterusnya. Ya. Nah, ini menarik saya kira, selain jumlahnya yang cukup besar karena diasumsikan merugikan negara 16,9 triliun, tapi juga melibatkan begitu banyak pihak. Ya, ini menarik karena apakah menjadi pertanyaan besar gitu ya, apakah ini merupakan suatu tindak pidana sindikasi gitu, ya, yang melibatkan begitu banyak korporasi, ya. Ini menarik bagi kejahatan pasar modal, ya. Tapi lepas dari semuanya itu, lepas daripada mereka-mereka yang saat ini udah dijerat, yang menjadi pertanyaan mendasar adalah apakah uang nasabah Jiwasraya ini sudah dikembalikan atau belum gitu. Ya, ini persoalan yang kita belum mendengar lagi kira-kira bagaimana perkembangan nasib dari nasabah-nasabah Jiwasraya itu. Waktu itu kan cukup dihebohkan. Nah, itu catatan yang pertama gitu. Apakah mereka harus menunggu kasus ini selesai, ataukah pemerintah memang sudah menalangi dulu mengembalikan uang mereka?
Yang kedua menjadi menarik juga di sini, menarik untuk diperbincangkan ya, karena Jiwasraya ini statusnya perseroan terbatas di satu sisi, ya meskipun BUMN. Nah, tapi dia statusnya sudah PT. Maka ini bisa dilihat dari dua sudut, hukum perdata khususnya dari Undang-Undang Perseroan Terbatas dan dari hukum tata usaha negara khususnya dari Undang-Undang Keuangan Negara. Apakah gara-gara ini BUMN lalu modalnya adalah uang negara sehingga dia bisa dijerat tindak pidana korupsi, atau sebaliknya Jiwasraya ini karena sudah PT sehingga sebenarnya sudah harus terlepas dari ranah hukum tata usaha negara, ya, administrasi negara, sehingga perbuatannya sebenarnya tunduk kepada hukum PT, ya. Nah ini, tetapi persoalannya kan pengadilan tipikor sudah menolak eksepsi dari para penasihat hukum dan mengatakan bahwa tindak pidana ini memang domain dari tindak pidana korupsi, ya. Tapi saya kira itu beberapa hal yang menarik. Nah, pesan kami adalah dari Perkumpulan Pengacara Pasar Modal Indonesia, seyogyanya nasib uang para nasabah Jiwasraya itu lebih dulu yang diselesaikan. Ya, jangan sampai nanti misalnya seperti yang lalu tuh dalam rangka kasus penipuan dana haji, uangnya disita dan dikembalikan atau diserahkan kepada negara, gitu ya. Tetapi para customernya gigit jari. Ya, nah ini menjadi persoalan hukum. Sebenarnya uangnya Jiwasraya itu uangnya siapa ini? Kalau modal, oke, memang modalnya negara karena dia BUMN, gitu kan. Tapi persoalan uang yang ditempatkan, dimainkan di pasar modal itu melalui PT Hansen dan lain-lain ini, itu sebagian besar kan juga uangnya nasabah. Ya. Nah, ini menjadi persoalan hukum, saya kira, terutama perlindungan hukum bagi para nasabah Jiwasraya. Semoga ini khususnya nasib para nasabah Jiwasraya ini mendapatkan perlindungan hukum sebagaimana mestinya dari pemerintah agar trust publik kepada BUMN kembali bisa pulih. Demikian pesan advokasi dari kami, Persekutuan Pengacara Pasar Modal Indonesia, dan semoga bermanfaat. Salam.